Bagaimana jika harga utang Anda mencapai 3,2 miliar? Dan satu-satunya yang bisa membayar adalah kehormatan Anda. Lana memilih transaksi itu. Menjual pengkhianatannya di depan kamera, mencemooh suaminya yang tulus, Dion. Ia pikir ini hanya drama, sebuah prank mahal yang aman. Tapi internet punya mata di mana-mana. Seorang jurnalis membocorkannya. Dan dalam semalam, kehinaan Lana menjadi tontonan global. Ia tidak lagi pemilik takdirnya. Mereka menuntut putusan, pengasingan mutlak. Lana lari, Baron ditangkap. Tapi uang 500 juta yang ia dapat, hanyalah harga untuk bertahan hidup dalam kesendirian. Saksikan kisah Lana, di mana istri menjual kehormatan, dan internet membeli nyawa, untuk tidak pernah membiarkannya mati. Selamat datang di channel Kisahku. Tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan inspirasi dari berbagai penjuru dunia yang hadir untuk menyentuh hati. Di sini, kamu akan menemukan cerita tentang semangat, keteguhan, dan kekuatan manusia dalam menghadapi kenyataan hidup. Klik tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana kamu berasal. Dan tentu saja, siapkan dulu secangkir kopi dan pisang goreng. Karena setiap kisah layak dinikmati dengan hangat. Like, subscribe, dan komentar kamu sangat berarti bagi kami. Dukungan kecil darimu membantu channel Kisahku terus tumbuh dan menghadirkan lebih banyak kisah luar biasa. Kontrak di atas cincin kawin. Cahaya kristal dari lampu gantung di ruang tamu terasa dingin dan mewah. Tetapi di mata Lana, kemewahan itu terasa seperti sangkar berlapis emas. Di pergelangan tangannya, ia masih mengenakan gelang berlian pemberian suaminya, Dion, simbol dari kemapanan dan kepastian. Namun, di bawah gelang itu, denyutan rasa panik tak pernah berhenti. Lana bukanlah wanita yang impulsif. Ia cantik, cerdas, dan piawai menata citra dirinya sebagai istri dokter yang sempurna di media sosial. Tapi di balik feed yang penuh foto brunch elegan dan senyum yang terawat, Lana menyembunyikan rahasia gelap, utang judi online yang kini mencapai angka fantastis. 2 hari yang lalu, ia menerima ultimatum terakhir dari rentenir digitalnya. Ancaman itu tidak main-main. Bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga kehidupan Dion yang tak bersalah. Rasa takut itu akhirnya mengalahkan sisa-sisa nuraninya. Dokter dan digital persona. Dion, suami Lana, adalah seorang dokter bedah yang berdedikasi tinggi. Ia menghabiskan hidupnya untuk menolong orang. Dan bagi Dion, cinta adalah kesetiaan yang mutlak. Ia terlalu tulus dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia tidak pernah benar-benar memahami atau mencurigai kehidupan ganda Lana. Ia hanya melihat Lana sebagai pasangan yang sempurna dan sumber kedamaian di tengah hiruk-pikuk rumah sakit. Aku akan pulang larut malam ini, sayang. Ada operasi darurat, kata Dion melalui telepon, nadanya lelah namun penuh tanggung jawab. Aku sudah membelikan makan malammu, sudah ada di kulkas. Aku mencintaimu. Aku tahu, Dion, jawab Lana, suaranya tenang, penuh penipuan yang manis. Hati-hati, ya, aku mencintaimu juga. Lana menutup telepon dan melemparnya ke sofa. Cinta Dion, ketulusannya, dan kepercayaan butanya kini terasa memuakan di mata Lana. Baginya, itu adalah kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Pertemuan dengan sang pembeli. Pukul 20. Lana sudah berada di sebuah restoran private dining yang tersembunyi. Ia tidak datang untuk makan malam romantis, melainkan untuk menegosiasikan harga kehancuran dirinya. Di depannya duduk Baron, seorang businessman yang berusia 20 tahun lebih tua darinya, dengan tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Baron dikenal sebagai kolektor seni dan barang antik, tetapi di kalangan tertentu, ia adalah kolektor kehinaan, orang yang membeli sensasi paling gelap. Utangmu, Lana, adalah 3,2 miliar rupiah, kata Baron santai, menggeser sebuah map tebal di atas meja. Aku sudah melunasinya. Semua lunas, bebas bunga, bebas ancaman. Lana menelan ludah. Angka itu, yang selama ini menghantuinya, kini lenyap semudah embusan napas Baron. Sebagai imbalannya, tanya Lana, berusaha terdengar setenang mungkin. Baron tersenyum tipis. Imbalannya sederhana. Aku tidak butuh tubuhmu, Lana. Aku butuh kejatuhanmu.
Baron menjelaskan kontraknya. Ia ingin Lana melakukan satu sesi live streaming eksklusif di platform tertutup yang hanya bisa diakses oleh klien-klien premium Baron. Durasi sesi itu tidak boleh kurang dari 1 jam. Kontrak kehinaan. Lana harus melakukan 3 hal krusial selama siaran live itu. Pengakuan pengkhianatan, mengakui secara eksplisit di depan kamera bahwa ia sudah berselingkuh dari Dion selama 6 bulan, merinci kebohongan yang ia gunakan. Pencemoohan, mencemooh Dion di depan kamera. Menghina ketulusannya, kesetiaannya, dan kesederhanaannya, menyebutnya sebagai pria membosankan yang pantas dikhianati. Aksi simbolis, melepas cincin kawinnya di depan kamera, meludahi simbol pernikahan mereka, dan mengklaim bahwa ia menjual kehormatannya karena cinta Dion tidak bernilai uang. Baron menjelaskan motifnya, ini bukan tentang gairah, Lana. Ini tentang kuasa. Orang-orang di luaran sana, para pria yang juga dikhianati, mereka ingin melihat wanita cantik seperti dirimu hancur dengan kesadaran penuh. Dan aku menjual sensasi itu. Lana merasakan perutnya mual, tetapi di sisi lain, kepalanya berhitung. 3,2 miliar. Lunas. Utang itu akan hilang. Bagaimana jika bocor ke publik? Bagaimana dengan Dion? Tanya Lana, mencoba menawar. Baron tertawa. Platformku 100% aman. Itu eksklusif, Lana. Pikirkan ini sebagai teater pribadi yang kau lakukan untuk segelintir orang. Dionmu yang naif tidak akan pernah tahu. Kita akan berpisah setelah ini. Kau punya uang, dan aku punya tontonanku. Penandatanganan kontrak dosa. Lana menatap map di depannya. Di dalamnya ada detail pelunasan utang dan kontrak live performance 1 jam. Ini adalah transaksi dingin. Ia menjual kehormatannya untuk membeli nyawanya kembali dari rentenir. Ia mengambil pulpen dan menandatangani kontrak itu. Di mata Lana, martabat Dion dan kehormatan pernikahannya kini menjadi aset yang bisa dicairkan. Kapan siaran ini? Tanya Lana, suaranya kini kembali dingin dan logis. 3 hari lagi. Malam itu adalah malam anniversary kalian yang kelima. Aku suka ironi itu. Datanglah ke studio pribadiku di alamat gedung fiktif, jam 21 tepat, instruksi Baron. Lana meninggalkan restoran itu dengan napas lega yang mengerikan. Ia memiliki uang, atau setidaknya, jaminan uang, tetapi ia baru saja menukar cincin kawinnya dengan kontrak paling kotor dalam hidupnya. Sebuah kecelakaan digital. Kembali di rumah, Lana harus menyusun alibi yang sempurna. Ia mengatakan kepada Dion bahwa ia harus pergi ke Singapura mendadak untuk memenuhi undangan sebuah brand kosmetik internasional demi masa depan keuangan mereka. Saat Dion sudah tertidur, Lana menyelinap ke ruang kerjanya. Ia harus menyiapkan backup komunikasi rahasia dengan Baron menggunakan laptop Dion agar histori di ponselnya bersih. Lana membuka laptop Dion dan mulai mengatur email rahasia. Ia tidak tahu bahwa Dion, karena kecurigaan yang tidak berkaitan dengan Lana, telah memasang software tracker di laptopnya. Dion telah kehilangan data klien penting bulan lalu dan memasang tracker itu agar setiap pergerakan laptop, lokasi, screenshot otomatis, dan akses cloud dapat dipantau dari ponselnya jika terjadi pencurian. Lana selesai mengatur email dan menutup laptop dengan tergesa-gesa. Ia telah menghapus histori browsernya, tetapi software tracker itu, yang diaktifkan secara otomatis saat login, baru saja mengirimkan 3 screenshot buram dari layar laptop ke cloud pribadi Dion. Screenshot itu menunjukkan email Lana dengan Baron, yang berisi alamat studio live stream dan waktu pertemuan, pukul 21. Dion, yang tidur di kamar sebelah, sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran kecil yang akan menentukan apakah kehancurannya akan menjadi rahasia pribadi atau trauma publik. Lana yakin ia telah menjual kehormatannya secara rahasia. Ia tidak tahu bahwa internet sudah mulai mengumpulkan uang untuk membeli nyawanya. Persiapan panggung berdarah. 3 hari terasa seperti 3 jam bagi Lana. Setiap detik adalah gabungan aneh antara rasa lega karena utang 3,2 miliar sudah lunas, dan rasa jijik yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Ia harus tampil sempurna, tidak hanya di mata Dion, tetapi juga di depan lensa kamera Baron, yang kini menjadi pembeli takdirnya. Ini hanya akting. Sebuah performance yang sangat mahal, bisik Lana di depan cermin, mengulangi pembenaran diri yang ia ciptakan.
Dion akan selamat dari ancaman rentenir. Aku hanya melindungi suamiku, dengan cara yang Dion tidak akan pernah mengerti. Lana adalah seorang ahli manipulasi. Ia tahu persis bagaimana cara mengaktifkan rasa kasihan dan kepercayaan Dion, agar ia bisa pergi tanpa dicurigai. Alibi yang dibuat-buat. Pada malam yang seharusnya menjadi malam peringatan 5 tahun pernikahan mereka, Lana mengenakan gaun koktail yang sangat elegan. Gaun itu dibelinya dari uang muka yang diberikan Baron, sebuah ironi yang pahit. Aku sangat sedih harus melewatkan anniversary kita, sayang, kata Lana dengan suara paling manis, memeluk Dion erat-erat. Tapi, kontrak di Singapura ini sangat penting. Ini akan melunasi cicilan rumah kita lebih cepat. Aku melakukannya demi masa depan kita. Dion membalas pelukannya dengan tulus. Ia tidak pernah meragukan Lana. Jangan khawatir, sayang. 5 tahun sudah membuktikan kita kuat. Kita bisa merayakannya kapan saja. Kamu fokus saja pada pekerjaan. Aku bangga padamu. Dion menyerahkan sebuah kotak kecil. Itu adalah hadiah anniversary mereka, sebuah kalung dengan liontin inisial mereka berdua. Aku tahu kamu suka yang berkilauan, tapi ini lebih berarti, Lana. Ini tentang kita. Kamu memakainya saat kamu kembali, ya? Lana menerima kalung itu, dan untuk sesaat, rasa bersalah menyerangnya seperti sambaran petir. Tangan kanannya memegang kalung itu, sementara tangan kirinya terikat pada janji kehancuran di studio Baron. Ia menenggelamkan rasa bersalah itu dengan segera. Uang, utang, ancaman. 3 kata itu menjadi mantra yang membenarkan segala kebusukannya. Tracker merekam bukti. Begitu Lana berangkat dengan alasan menuju bandara, Dion kembali ke ruang kerjanya. Malam itu ia berencana menyusun slideshow foto-foto mereka selama 5 tahun terakhir, sebagai kejutan tambahan saat Lana kembali. Dion menyalakan laptopnya. Saat ia login, software tracker yang ia pasang secara otomatis mengirimkan data terakhir yang direkam ke cloud pribadinya. Dion mengabaikan notifikasi itu, fokus pada koleksi foto mereka. Namun, saat Dion mencari foto-foto lama, ia secara tidak sengaja membuka folder cloud yang berisi screenshot otomatis dari tracker. Dion melihat screenshot pertama, sebuah jendela browser yang menampilkan alamat email dengan nama samaran. Ia mengklik screenshot kedua dan ketiga. Gambar itu buram dan tidak fokus, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan isi email terakhir yang diakses Lana dari laptopnya. Pastikan Nyonya Lana datang tepat pukul 21. Studio sudah siap. Siaran eksklusif ini akan sangat dinanti oleh Tuan Baron. Jangan sampai alibi Nyonya Lana bocor. Malam ini adalah kehancurannya. Waktu di screenshot itu menunjukkan pukul 20.45. Studio. Kehancuran. Malam ini, Lana seharusnya berada di bandara, bukan di studio yang berjarak 30 menit dari rumah mereka. Dion merasakan darahnya membeku. Bukan kecemburuan, melainkan pengkhianatan yang logis dan terencana yang menghantamnya. Kehancurannya? Lana tidak pergi ke Singapura. Lana berada di suatu tempat, sedang mempersiapkan sesuatu. Panggilan Rian. Dion tidak bertindak gegabah. Sebagai seorang dokter yang terlatih untuk mengatasi krisis dengan tenang, ia menekan kepanikan dan mengambil ponselnya. Ia menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya memiliki insting di dunia gelap. Rian, sahabatnya yang seorang jurnalis investigasi. Rian, ini Dion. Aku butuh bantuanmu sekarang. Aku menemukan sesuatu yang gila. Istriku, kurasa dia dalam masalah besar, atau dia membuat masalah besar. Dion mengirimkan screenshot buram dan alamat studio yang ia temukan. Ia menjelaskan kecurigaannya dengan suara dingin yang mematikan. Rian, yang selama ini sedang mendalami kasus-kasus bisnis kotor Baron, terkejut melihat alamat itu. Dion, itu alamat gudang studio private Baron. Dia dikenal suka menggelar tontonan eksklusif untuk para konglomerat. Tapi, Lana istrimu, kenapa dia ada di sana? Tanya Rian, suaranya dipenuhi firasat buruk. Aku tidak tahu. Tapi aku harus ke sana. Aku tidak akan konfrontasi. Aku hanya akan mengumpulkan bukti. Jika ini tentang uang, aku akan membayar berapapun. Jika ini tentang kehormatan, aku akan menghancurkannya dengan bukti. Rian setuju. Sebagai jurnalis,
Ia melihat peluang untuk menjatuhkan Baron dan potensi cerita yang eksplosif. Aku akan coba cari celah akses ke platform live mereka dari sini. Kau pergi ke sana, Dion. Tapi jangan bertindak, cukup rekam. Aku akan siapkan panggung untuk mengungkap ini ke publik. Dion mengangguk pada dirinya sendiri. Ia menyalakan perekam video di ponselnya, memastikan memori dan baterai penuh. Ia harus mendapatkan bukti kehancuran ini. Lana di panggung dosa. Sementara itu, di studio private Baron, Lana sedang duduk di kursi bludru merah. Lampu studio yang terang menyinari wajahnya, mempertegas riasan mahal yang menutupi kecemasannya. Baron, duduk di seberangnya, tersenyum puas. Ingat, Lana, kau harus terlihat jijik dengan suamimu. Jual kehormatanmu dengan harga tertinggi. Tunjukkan kepada kamera betapa tidak berharganya kesetiaan Dion bagimu. Lana mengangguk. Ia meraih cincin kawinnya. Batu berlian kecil itu terasa dingin di jarinya. Aku siap, Baron. Mulai saja, kata Lana, suaranya mantap, tetapi ia tidak melihat matanya sendiri yang memancarkan rasa bersalah yang disembunyikan. Baron mengaktifkan kamera. Di layar kontrol, hitungan mundur menuju pukul 21 sudah berjalan. Siaran eksklusif itu akan segera dimulai, dijual ke penonton private dengan harga ribuan dolar per tiket. Lana, yang yakin ia hanya menjual kehormatannya kepada segelintir konglomerat, tidak tahu bahwa suaminya sedang dalam perjalanan, dan seorang jurnalis investigasi sedang mencari cara untuk membocorkan panggungnya ke seluruh dunia. Internet baru saja membeli tiket mereka, dan sebentar lagi, mereka akan menuntut pertunjukan penuh. Siaran eksklusif, kebocoran universal. Pukul 21. Di studio mewah yang terletak di lantai atas gedung Baron, suasana terasa panas dan tegang. Hanya ada lampu sorot studio dan kamera yang memandang Lana dengan tatapan lapar. Lana duduk tegak, siap memerankan peran sebagai wanita tanpa moral, menjual setiap fragmen kehormatannya. Baron, di belakang kamera utama, memberikan isyarat. Ingat, Lana. Tunjukkan ekspresi jijik. Anniversary kelima ini adalah show utamamu. Action. Drama eksklusif. Siaran dimulai di platform private. Hanya sekitar 500 akun premium yang membayar mahal yang menonton. Lana memulai monolognya dengan suara yang dirancang untuk terdengar sinis. Selamat malam, tuan-tuan yang terhormat. Lana memulai, sorot mata palsunya tertuju langsung ke lensa. Malam ini seharusnya menjadi peringatan pernikahan kelima saya dengan Dion. Pria malang yang mengira kesetiaan buta itu bernilai apa-apa. Lana tertawa dingin. Tawa itu, meskipun dipaksakan, terdengar kejam dan menusuk. Dia adalah tipe pria yang memberiku kalung inisial, sementara aku menginginkan jet pribadi. Dia memberiku kepastian yang membosankan, sementara aku menginginkan gairah. Dia menghabiskan hidupnya menyelamatkan orang lain, tapi dia terlalu bodoh untuk menyelamatkan pernikahannya. Lana kemudian melanjutkan sesuai naskah Baron, merinci kebohongan yang ia gunakan untuk bertemu selingkuhan sebelumnya. Meskipun saat ini yang ia lakukan adalah menjual diri secara eksplisit kepada Baron. Setiap kata-katanya adalah pisau yang menusuk jantung Dion. Puncaknya tiba. Lana mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin kawinnya. Ini, Lana menyentakkan cincin itu. Simbol dari janji palsu dan kehidupan yang tercekik. Hari ini, saya menukarnya. Saya menjual kehormatan ini untuk 3,2 miliar. Karena, tuan-tuan, cinta Dion tidak bernilai uang. Lana dengan sengaja melempar cincin itu ke lantai marmer di sebelahnya. Suara benturannya terdengar nyaring di mikrofon. Baron mengangguk puas. Sempurna, Lana. Mereka menyukainya. Mereka membelinya. Kedatangan Dion. Sementara Lana sedang menjual jiwa dan martabatnya di depan kamera, Dion tiba di gedung itu. Ia memarkir mobilnya di sudut tersembunyi dan berjalan cepat menuju pintu masuk belakang. Perekam di ponselnya sudah menyala, menangkap setiap suara dan detail visual. Dion berhasil masuk ke koridor belakang, menemukan pintu dengan plakat kecil bertuliskan, Studio Eksklusif B. Melalui celah kecil di pintu, Dion bisa melihat Lana, istrinya, tersenyum sinis, menunjuk ke lantai marmer tempat cincin kawin mereka tergeletak. Dion tidak merasakan kemarahan yang membakar.
Ia hanya merasakan rasa sakit yang dingin dan bersih, seperti luka bedah yang dilakukan tanpa bius. Ia tidak berteriak, tidak mendobrak. Ia hanya merekam, mengumpulkan setiap detail visual dari pengkhianatan yang mengerikan itu. Dia tidak hanya selingkuh, dia menjual kehormatan kami, bisik Dion ke perekam ponselnya. Dan dia menyebut cinta kami tidak bernilai uang. Dion mundur beberapa langkah. Ia memiliki bukti yang cukup untuk menghancurkan pernikahan ini secara hukum dan moral. Ia segera mengirimkan rekaman video berdurasi 30 detik, menampilkan Lana, cincin, dan Baron, kepada Rian. Kebocoran universal, internet membeli tiket. Rian, jurnalis investigasi yang cerdas, menerima video dari Dion saat ia sedang berjuang untuk menembus keamanan platform private Baron. Video Dion memberinya hoak yang ia butuhkan. Rian segera memotong video Dion dan menyebarkannya di semua platform media sosial dengan judul yang eksplosif. Istri dokter terhormat menjual diri dan menghina suami di live stream eksklusif Baron. Tonton sini. Rian tidak berhenti di sana. Ia juga berhasil membocorkan link platform private Baron ke forum publik, menjamin bahwa penonton akan membanjiri situs tersebut. Dampak. Dalam waktu 15 menit, video yang dibocorkan Rian menjadi viral gila-gilaan. Algoritma media sosial menganggap ini sebagai berita terhangat yang melibatkan pengkhianatan kelas atas. Penonton di platform Baron meledak, dari 500 menjadi puluhan ribu. Mereka yang membayar mahal kini berbagi tontonan mereka dengan seluruh dunia. Netizen, yang haus akan drama dan keadilan moral, segera melakukan doxing. Mereka melacak Lana, melalui detail di live stream dan akun IG lamanya, Baron, dan yang terpenting, Dion. Kehancuran yang tidak terkontrol. Di studio, Baron dan Lana panik. Komentar-komentar di layar tiba-tiba berubah dari pujian sinis menjadi ancaman pembunuhan. Itu Lana, istrinya Dr. Dion. Dia dokter yang menyelamatkan anakku. Doxing Baron sekarang. Hancurkan bisnis si penjahat tua ini. Lana, kau akan membayar harga kehormatan yang kau jual. Baron berteriak. Mati. Sialan. Ini bocor. Siapa yang membocorkannya? Lana menatap layar ponselnya, wajahnya pucat pasi. Ia melihat dirinya dan Baron menjadi trending topik di Twitter dan Instagram. Ia menyadari, transaksi rahasianya telah menjadi trauma publik. Baron menatap Lana dengan mata penuh kebencian. Kau membawa masalah. Kau membawa kutukan. Baron mengakhiri siaran itu dengan panik, tetapi sudah terlambat. Semua konten telah direkam ulang, diunduh, dan diunggah kembali ke YouTube dan berbagai platform lainnya. Internet tidak hanya membeli tiket tontonan. Internet telah membeli kehancuran Lana dan Baron, dan kini menuntut pembayaran penuh, nyawa sosial mereka. Di luar pintu studio, Dion, yang sudah selesai merekam, mendengar teriakan panik dan kekacauan di dalam. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Ia meninggalkan tempat itu, memegang ponsel berisi bukti, dan meninggalkan istrinya pada pembalasan yang baru saja ia mulai. Kehancuran Lana yang dibeli dengan 3,2 miliar, kini dijual kembali secara gratis oleh Rian dan internet, mencapai audiens yang tidak terbatas, menjamin hukuman yang tak terhindarkan. Internet membeli tiket kehancuran. Hanya 1 jam setelah Rian membocorkan tautan eksklusif, gelombang kejut yang disebut algoritma karma telah melumpuhkan dunia Lana, Baron, dan Dion. Internet tidak hanya marah. Internet bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo secara bersamaan. Di media sosial, tagar istri dokter jual kehormatan dan hancurkan Baron menjadi trending topik global. Kecepatan pembalasan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pembalasan korporat Baron. Baron, yang terbiasa hidup di atas hukum, tidak siap menghadapi kecepatan penghakiman digital. Perusahaannya adalah konglomerat besar yang mengandalkan kepercayaan publik dan kontrak pemerintah. Pada pukul 22, notifikasi beruntun membanjiri ponsel Baron yang panik. Pengumuman bursa efek, saham perusahaan Baron Group anjlok 15% dalam waktu 30 menit. Investor besar mulai menarik diri, takut terkena risiko reputasi. Pernyataan pemerintah, proyek infrastruktur besar yang dipegang Baron Group dihentikan sementara, menunggu penyelidikan etika dan moral. Pemutusan kontrak, 3 bank investasi besar mengeluarkan pernyataan resmi yang memutus semua hubungan finansial dengan Baron,
secara eksplisit mengutip, pelanggaran moral yang menjijikan dan eksploitasi kehinaan manusia. Baron menatap Lana dengan mata yang tidak lagi dipenuhi nafsu atau kesombongan, melainkan kemarahan yang membakar. Live stream yang seharusnya menjadi tontonan pribadi berharga mahal kini, menjadi kontrak kematian finansialnya. Gara-gara kau. Kau yang menarik perhatian publik dengan drama istrimu. Teriak Baron kepada Lana, meraih bahu Lana dengan kasar. Lana, yang masih syok dan panik, hanya bisa membela diri. Kau yang menjual linknya. Kau yang memilih subjeknya. Aku hanya mengikuti kontrak. Mereka saling tuduh, di studio yang tadinya mahal kini terasa seperti tempat eksekusi. Kehormatan Lana, yang dibeli Baron, kini telah dibayar lunas oleh internet dengan kehancuran miliaran aset Baron. Dion mengendalikan narasi. Di sisi lain kota, Dion dan Rian sedang bekerja di kantor Rian. Dion, meskipun hatinya hancur, tetap tenang. Mereka tahu bahwa dalam perang digital, siapa yang menguasai narasi, dialah yang menang. Rian, atas izin Dion, merilis serangkaian thread di Twitter yang menampilkan bukti-bukti yang dikumpulkan Dion. Screenshot buram dari software tracker yang menunjukkan perencanaan Lana. Rekaman audio Dion dari luar studio yang menangkap suara tawa Lana saat menghina suaminya. Pernyataan resmi Dion, sebagai seorang dokter, saya bersumpah untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai seorang suami, saya gagal menyelamatkan pernikahan saya. Saya telah melihat bukti bahwa istri saya, Lana, dengan sadar menjual kehormatan kami untuk uang. Saya memohon publik untuk mendukung penyelidikan hukum terhadap Baron dan memberikan saya ruang untuk berduka. Narasi Dion, korban yang tenang, berprinsip, dan berduka, membuat publik marah. Pengkhianatan Lana, yang direncanakan dan dipertontonkan dengan ejekan, dipertukarkan dengan simpati dan validasi heroik Dion. Dalam 1 jam, donasi dari publik dan organisasi medis membanjiri akun Dion, memintanya untuk menggunakan uang itu untuk biaya pengacara, sementara petisi untuk menjebloskan Baron dan Lana ke penjara mencapai ratusan ribu tanda tangan. Serangan doxing massal. Netizen tidak puas dengan sekadar like dan share. Didorong oleh kebencian yang mendalam terhadap Lana yang dianggap menginjak-injak kesetiaan, mereka memulai doxing yang terorganisir. Lana doxing, detail tentang utang judi online Lana bocor. Bukti Lana mencuri dana kecil dari rekening bersama untuk judi tersebar. Lana bukan lagi sekadar selingkuhan, ia adalah penipu yang serakah dan berjudi. Baron doxing, berbagai file lama yang menunjukkan jejak transaksi ilegal dan penggelapan pajak Baron tersebar di forum gelap, memberi amunisi baru kepada pihak berwenang. Baron menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kebebasannya. Ia berbalik dan menatap Lana yang sudah mulai menangis panik. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, perintah Baron. Lana dan Baron, musuh bersama di panggung yang sama. Mereka berdua mencoba melarikan diri dari studio, tetapi saat mereka membuka pintu, mereka dihadang oleh 2 hal. Polisi, pihak berwenang sudah menerima laporan dan petisi yang mengaitkan Baron dengan pelanggaran moral dan kemungkinan kegiatan ilegal lainnya, berkat doxing netizen. Masa, sekelompok kecil jurnalis dan loyalis Dion yang marah telah mengepung pintu keluar, dipersenjatai dengan kamera dan kebencian. Baron, yang panik, menarik Lana. Kita lari ke mobilku. Saat mereka berlari keluar, mereka dihujani pertanyaan, sumpah serapah, dan kilatan lampu kamera. Lana, yang dulunya mendambakan sorotan, kini menjadi objek ketakutan. Baron, yang hanya memikirkan keselamatannya sendiri, membuat keputusan akhir, Lana adalah beban. Tepat di persimpangan jalan yang ramai, Baron melihat peluang. Ia mendorong Lana dengan kasar ke arah kerumunan jurnalis, menciptakan gangguan. Lana tersandung dan jatuh di tengah jalan, sementara Baron melompat ke mobilnya dan melarikan diri, meninggalkan Lana sendirian di tengah amukan badai. Lana melihat mobil Baron melesat pergi, meninggalkannya. Ia tidak hanya ditinggalkan oleh suaminya yang tulus, tetapi juga oleh pembeli kehormatannya yang egois. Ia sendirian, di tengah sorotan kamera yang penuh kebencian. Internet telah membeli tiket kehancurannya, dan kini mereka bersiap menyaksikan pembalasan penuh, sepotong demi sepotong. Doxing dan putusan netizen. Ketika Baron mendorong Lana keluar dari mobil dan melarikan diri, Lana terjatuh di aspal yang ramai.
Dalam kepanikan Baron, ia telah menciptakan gangguan yang fatal, tetapi efektif. Ia menukarkan kehormatan Lana dengan waktu luangnya beberapa detik. Lana tergeletak di tengah jalan, gaun mahalnya tersingkap. Dalam hitungan detik, ia dikelilingi. Bukan oleh polisi atau ambulans, melainkan oleh kerumunan manusia yang dipersenjatai ponsel. Pengadilan jalanan. Lampu kilat dan senter ponsel menerangi wajah Lana yang penuh air mata dan make-up luntur. Suara teriakan, makian, dan zoom kamera menjadi satu kebisingan yang memekakan telinga. Lihat dia. Dia menangis. Mana tawa sinismu yang tadi, Lana? Teriak seorang wanita di kerumunan. Ayo, tunjukkan cincin kawinmu yang kau buang itu. Dasar pelacur digital. Tambah seorang pria, suaranya dipenuhi kemarahan moral yang aneh. Lana mencoba bangun, tetapi ia ditarik oleh seseorang yang ingin merekam wajahnya dari jarak dekat. Ia diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai objek pameran, sebuah karya seni performance art yang menjijikan yang dipesan oleh internet. Seorang pemuda yang mengenakan hoodie kuning merampas tas tangan kecil Lana. Ia tidak mencari uang, tetapi mencari ponsel Lana. Begitu ia mendapatkannya, ia segera memamerkan isi chat lama Lana dengan Baron, obrolan yang menunjukkan perencanaan dingin mereka sebelum sesi live stream. Lihat, guys. Dia bilang ke Baron, aku akan membuatnya percaya aku ke Singapura. Dia merencanakannya. Dia penipu. Teriak pemuda itu ke kamera ponselnya sendiri, menyiarkan penemuan itu secara live. Konten itu, yang disebut bukti perencanaan Lana, menjadi viral kedua, mematikan sisa-sisa argumen Lana bahwa ia adalah korban paksaan utang. Publik kini yakin, Lana adalah penjahat utama. Putusan netizen, pengasingan mutlak. Berkat dorongan rian dan kebencian kolektif, proses doxing terhadap Lana mencapai puncaknya. Doxing finansial. Rekening bank bersama Lana dan Dion dibekukan secara hukum, tetapi netizen menemukan digital footprint lama Lana di forum-forum judi. Publik melihat angka-angka taruhan Lana. Lana adalah seorang penjudi patologis, bukan hanya istri yang bosan. Doxing pribadi. Foto-foto lama Lana bersama keluarganya, orang tua, dan kerabatnya diunggah ulang, disertai caption yang menuntut keluarga mereka ikut dihukum secara sosial. Keluarga Lana, yang tadinya hanya ingin diam, kini dipaksa mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan melepaskan Lana untuk mencegah kehancuran reputasi mereka sendiri. Dalam hitungan menit, Lana kehilangan rumah, suami, dan keluarganya. Putusan netizen sudah final, pengasingan mutlak. Rasa sakit yang paling menjijikkan. Polisi tiba, bukan untuk menangkap Lana, tetapi untuk membubarkan kerumunan massa yang mengganggu ketertiban umum. Lana diseret ke pos polisi terdekat. Ia bukan ditahan, tetapi ditanyai sebagai saksi. Seorang petugas wanita, yang bertugas mengambil kesaksiannya, menatap Lana dengan jijik yang terlihat jelas. Nyonya Lana, kata petugas itu tanpa empati, suami Anda, Tuan Dion, sudah menghubungi pengacara Anda. Anda akan segera diserahkan kepada perwakilan hukum Anda. Tapi saya ingatkan, semua laporan yang kami terima menyatakan Anda adalah ancaman moral dan publik tidak menginginkan Anda di jalanan. Lana mencoba berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Saya hanya mencoba melunasi utang. Utang 3,2 miliar. Petugas itu tertawa kecil. Nyonya, Tuan Dion sudah tahu. Dia bilang utang Anda lunas. Dia juga mengatakan, uang itu tidak ada artinya, dibandingkan dengan kehormatan yang Anda jual. Uang Anda sudah ada. Sekarang tinggal bayar harganya. Penolakan dari sang pengacara. Akhirnya, pengacara Lana tiba. Bukan pengacara kelas atas yang dulu mengurus kontrak endorsement Lana, melainkan seorang pengacara publik yang ditugaskan negara. Pengacara itu, seorang pria muda yang gugup, menatap Lana dengan rasa malu. Nyonya Lana, Tuan Dion sudah menyelesaikan semua proses. Surat cerai sudah diajukan. Dia sudah mengambil semua aset Anda. Saya ditugaskan untuk memastikan Anda keluar dari kota ini dengan selamat. Lana memohon. Tolong, hubungi Dion. Saya ingin bertemu dengannya. Saya akan memohon maaf. Saya akan lakukan apa saja. Pengacara itu menggeleng. Tuan Dion menolak. Nyonya.
Dia hanya memberikan satu pesan kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada Anda secara langsung. Lana menanti dengan napas tertahan. Pengacara itu menarik napas dalam-dalam. Tuan Dion berkata, kehormatan saya tidak dijual. Lana sudah memilih harganya. Saya harap dia menikmati apa yang dia beli. Lana ambruk di kursi besi pos polisi. Kata-kata Dion, yang disampaikan dengan dingin dan tanpa emosi melalui perantara, adalah hukuman mati yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman rentenir. Dion yang tulus telah menghilang, digantikan oleh pria yang kebal dan penuh prinsip. Lana dilepaskan tanpa ditahan. Ia memiliki kebebasan yang sangat brutal dan dingin. Polisi meninggalkannya di pinggir jalan yang sepi, di tengah kota yang kini menjadi lautan mata yang menghakiminya. Lana, yang menjual kehormatannya demi uang, kini dibiarkan hidup dengan uang sisa dan beban kehinaan yang tak terbayangkan. Internet telah membeli kehancurannya, dan kini menuntutnya untuk menjalani sisa hidupnya sebagai monumen peringatan yang hancur. Hantu digital dan kebebasan brutal. Lana melangkah keluar dari bayang-bayang pos polisi, merasakan sensasi kulitnya terbakar. Bukan karena suhu panas kota, melainkan karena pandangan. Setiap pasang mata adalah kamera, setiap pikiran adalah headline cemoohan. Ia adalah hantu digital yang terpaksa berjalan di dunia nyata. Malam pertama di luar bingkai. Ia berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya menjauh dari jalan-jalan utama, menuju labirin ganggang kecil yang gelap, tempat cahaya lampu neon tumpah ke aspal kotor. Gaun yang ia kenakan kini terasa seperti kain kafan, pengingat tentang kehidupan lama yang sudah mati. Lana berhasil menemukan sebuah penginapan kumuh yang menerima pembayaran tunai tanpa KTP, sistem yang ia tahu hanya ada di tempat-tempat yang ingin menghindari pencatatan resmi. Ia membayar 3 malam di muka, menghabiskan hampir seperempat dari sisa uang tunai yang ia miliki. Kamar itu berbau apak dan rokok basi, tetapi pintu yang terkunci adalah kemewahan yang tak ternilai. Begitu di dalam, ia ambruk. Setelah menangis sampai kehabisan air mata di pos polisi, emosinya kini beralih menjadi mati rasa yang dingin. Ia meraih ponsel murah yang ia beli beberapa bulan lalu sebagai cadangan untuk keperluan non-bisnis, ponsel yang tidak terhubung dengan akun-akun media sosialnya. Ia membuka browser dan mencari namanya. Hasilnya adalah teror. Tsunami digital. Lana tidak lagi menemukan foto endorsement atau brand partnership. Yang ada hanyalah lautan kebencian yang terstruktur dan terorganisir. Meme dan parodi kehancuran. Wajahnya yang menangis saat jatuh di aspal kini menjadi meme yang disebut The Fall of Lana, kejatuhan Lana. Setiap detail live stream dan kejatuhannya disajikan dalam bentuk parodi yang brutal. Kutipan putusan netizen, sebuah tagar bernama pengasingan mutlak menduduki puncak tren. Putusan itu, yang Lana baca berulang kali, menyatakan bahwa ia harus menghilang dari ruang publik dan media digital selamanya, menjadi simbol bahaya moral bagi generasi muda. Wawancara keluarga, video permintaan maaf dari orang tua dan adik-adiknya menyebar luas. Mereka terlihat pucat dan tertekan, secara resmi menyatakan bahwa mereka memutuskan semua hubungan dengan Lana dan meminta publik untuk berhenti, menghukum mereka atas dosa-dosa anak yang sudah dewasa. Rian, sang hakim. Rian muncul di berbagai podcast dan acara berita, tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang whistleblower bermoral tinggi. Ia membahas kebenaran pahit Lana, dan secara tersirat menyarankan bahwa kehancuran Lana adalah penebusan yang perlu bagi masyarakat. Lana membuang ponselnya, gemetar. Ia tidak hanya kehilangan Dion, tetapi ia juga diculik oleh internet dan diubah menjadi monster moral kolektif yang dipamerkan di seluruh dunia. Bahkan jika ia berganti nama dan wajah, Lana yang lama akan selalu ada di server digital, disiksa dan dihidupkan kembali setiap kali seseorang mengetik namanya. Uang beracun. Ia memeriksa sisa uangnya. Sisa uang tunai dan kartu bank kecil yang lolos dari penyitaan Dion. Totalnya sekitar 50 juta rupiah. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan utang 3,2 miliar rupiah yang sudah dilunasi Dion, tetapi jumlah yang sangat besar bagi orang yang baru saja kehilangan segalanya. Uang ini, pikirnya, adalah warisan kehinaannya. Jika ia menggunakannya untuk menyewa tempat tinggal mewah, ia akan segera terlacak. Jika ia membeli tiket pesawat, ia akan menjadi target kamera di bandara. Uang ini adalah jebakan.
Ia teringat kata-kata Dion yang disampaikan pengacara, uang Anda sudah ada. Sekarang tinggal bayar harganya. Titik balik, perlu menghilang. Lana menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi tidak relevan. Ia harus menghentikan Lana yang viral dan menghidupkan Lana yang baru, Lana yang tidak ada. Terselip di ingatannya, ada satu tujuan yang pernah ia rencanakan, tempat yang Baron janjikan sebagai tempat melarikan diri setelah mereka menipu Dion. Sebuah pondok tua di daerah pinggiran, jauh dari jangkauan sinyal yang baik, disiapkan oleh jaringan rentenir sebagai tempat persembunyian sementara. Itu adalah tempat yang seharusnya menjadi titik awal pelarian Baron dan dirinya. Kini, tempat itu menjadi tujuan satu-satunya. Jika ia menuju ke sana, ia akan melarikan diri dari sorotan, tetapi ia juga mungkin bertemu kembali dengan orang yang paling ia benci dan takuti, Baron. Keputusan dibuat. Dengan tangan yang kini stabil, Lana mencukur rambut panjangnya di wastafel kamar mandi yang kotor. Ia merobek gaun yang menjijikan itu dan menggantinya dengan kaos bekas dan celana jeans yang ia temukan di lemari usang penginapan. Ia harus membuang semua yang Lana yang lama miliki, termasuk identitas fisiknya. Ia mengepak sisa uangnya, membuang ponsel pintar cadangannya, dan hanya menyimpan ponsel cadangan yang sama sekali tidak memiliki koneksi ke masa lalu. Sebelum pergi, ia melihat pantulan dirinya di cermin yang buram. Wajahnya kurus, matanya sembab, rambutnya tidak rata. Ia tampak seperti orang asing, seorang tunawisma tanpa nama. Lana tersenyum kecut. Sempurna, bisiknya pada bayangan itu. Lana sudah mati. Ia membuka pintu, meninggalkan kamar kotor itu dan melangkah menuju terminal bus kota yang paling sepi, membawa uang beracun, gaun yang sudah dirobek, dan satu-satunya tujuan, menghilang ke tempat yang direncanakan oleh jaringan yang menghancurkannya. Lana di titik nol. Perjalanan bus selama 8 jam membawa Lana jauh dari hiruk-pikuk kota yang menjadi penjara digitalnya. Ia kini berada di sebuah desa kecil, jauh di kaki gunung, di mana sinyal telepon seluler nyaris tidak ada dan keheningan adalah komoditas utama. Penampilannya yang baru, rambut acak-acakan, pakaian lusuh, membantunya menyatu dengan keramaian terminal bus pinggiran yang kumuh. Tujuan Lana adalah sebuah pondok kayu terpencil yang ia tahu persis lokasinya. Pondok itu, dulunya disiapkan oleh jaringan rentenir dan Baron sebagai markas pelarian setelah mereka sukses menipu Dion. Ironisnya, kini pondok itu menjadi tempat berlindung satu-satunya Lana. Perjuangan anonimitas. Lana memasuki kehidupan barunya dengan disiplin yang dingin. Ia membeli makanan di pasar lokal, selalu menggunakan uang tunai pecahan kecil, dan menghindari kontak mata. Tidak ada yang mengenali Lana, si influencer glamor. Ia hanyalah seorang wanita asing yang tampak sedih. Namun, anonimitas memiliki harga. Ia tidak bisa menggunakan uangnya secara efektif. Ia tidak bisa mencari pekerjaan, karena setiap dokumen identitas akan menghubungkannya kembali dengan Lana yang viral. Lana mencoba bekerja sebagai buruh harian di perkebunan kecil. Ia, yang dulunya menghabiskan waktu di klinik kecantikan, kini harus mencangkul dan memetik sayuran di bawah terik matahari. Fisiknya cepat menyerah. Setelah 2 hari, punggungnya sakit tak tertahankan, dan tangannya melepuh. Ia dibayar Rp50.000 per hari, uang yang sangat kecil dibandingkan dengan 3,2 miliar yang ia jual. Ia menyadari bahwa ia telah menjual keterampilannya untuk bertahan hidup bersama dengan kehormatannya. Ia hanya terampil dalam kemewahan dan citra, 2 hal yang kini akan membunuhnya di dunia nyata. Pondok dan kenangan beracun. Setelah berjalan kaki mendaki selama 1 jam, Lana tiba di pondok kayu yang tersembunyi. Pondok itu bobrok, ditutupi lumut dan vegetasi liar. Udara di sana dingin dan lembab. Ia membuka kunci yang ia dapatkan dari Baron. Saat ia melangkah masuk, bau debu dan ketiadaan menghantamnya. Pondok itu sangat sederhana. 1 kamar tidur, dapur kecil dengan tungku kayu, dan tanpa listrik atau air bersih. Di atas meja kayu yang berdebu, Lana melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Selembar kertas catatan kecil. Tulisan tangan Baron. Isinya, "Selamat datang, Lana. Kau tahu, aku selalu merencanakan masa depan. Kau adalah kartu asku yang terakhir. Tunggu di sini, aku akan datang menjemputmu setelah kekacauan ini mereda." Tanggal di catatan itu menunjukkan 3 hari setelah live stream,
saat Baron meninggalkannya di tengah jalan. Baron benar-benar merencanakan untuk kembali. Rasa takut Lana digantikan oleh kemarahan yang membakar. Baron tidak hanya menggunakannya. Ia meninggalkannya di tengah badai, tetapi tetap melihat Lana sebagai properti yang akan ia ambil setelah risiko hukumnya mereda. Jejak kehinaan yang tersisa. Malam itu, Lana mencoba menyalakan api di tungku. Asap memenuhi ruangan, membuatnya batuk tak terkendali. Ia menyadari, meskipun ia memiliki jutaan di bank, ia tidak tahu bagaimana cara membuat api tanpa pemantik gas. Saat membersihkan pondok, ia menemukan sisa-sisa perbekalan yang ditinggalkan Baron, beberapa kaleng makanan, sebotol wine mahal yang sudah berdebu, dan sebuah ponsel satelit tua. Ponsel satelit itu menunjukkan bahwa tempat ini dulunya bukan hanya tempat persembunyian, tetapi juga titik kontrol. Jaringan rentenir dan Baron menggunakannya untuk komunikasi rahasia, jauh dari pantauan otoritas. Lana menyalakan ponsel satelit itu. Butuh waktu lama untuk mencari sinyal, tetapi akhirnya ponsel itu berhasil terhubung. Ia tidak berani menelepon siapapun. Ia hanya memeriksa pesan masuk yang ditinggalkan di voicemail yang terenkripsi. Ada satu pesan baru. Suara Baron. Lana, kau pasti sudah di sana. Jangan mencoba kabur. Aku sudah menyelesaikan urusanku dengan whistleblower Ryan. Aku butuh kau melakukan satu hal terakhir. Tunggu 3 hari. Aku akan datang. Jika kau kabur, 3,2 miliar itu akan kembali menjadi utang, dan kau akan mati di tangan rentenir. Jangan bodoh. Ancaman itu jelas. Baron telah melacaknya. Uang yang Lana yakini membelikannya kebebasan hanyalah tali pengikat yang dipegang Baron. Uang yang membunuh. Lana menatap uang tunai yang ia bawa. Uang itu terasa berat dan kotor, dan ia menyadari kebenaran yang mengerikan, ia tidak membeli kebebasan. Ia menjual dirinya dari Dion yang tulus kepada Baron yang kejam. Keputusan finalnya tiba, ia tidak akan kabur. Ia akan menunggu Baron. Tetapi ia tidak akan menunggu untuk bernegosiasi. Ia akan menunggu untuk membalas dendam. Ia mengambil wine mahal yang ditinggalkan Baron. Ia tidak meminumnya. Ia menuangkannya ke kain bekas yang ia temukan, menyimpannya di sudut pondok. Ia mulai mencari benda tajam dan berat di sekitar pondok. Lana, si influencer manja, kini telah menjadi pemburu yang dingin dan penuh kebencian. Jika kehormatannya dihargai 3,2 miliar, maka nyawa Baron pasti lebih mahal. Lana bersiap untuk melakukan transaksi terakhir dan paling berdarah dalam hidupnya. Barter nyawa dengan kehinaan. 3 hari berlalu dalam penyiksaan mental. Lana menghabiskan waktunya dalam keheningan pondok, mengasah sebilah pisau dapur tumpul yang ia temukan, dan berlatih menahan napas melawan bau busuk kelembapan pondok. Kesehatan mentalnya memburuk drastis. Ia melihat bayangan Dion, Ryan, dan wajah-wajah netizen di dinding yang berjamur. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi Baron. Uang 50 juta yang ia miliki tidak berguna, karena mata uang yang berlaku di dunia Baron adalah kehormatan, kebohongan, dan kendali. Kedatangan sang predator. Pada malam yang gelap dan dingin, sebuah mobil mewah yang tidak pantas berada di jalanan berlumpur itu tiba di luar pondok. Lampu depannya menerangi hutan, memecah kegelapan seperti mata predator. Baron melangkah keluar dari mobil, mengenakan mantel mahal. Ia tampak lebih tua, lebih lelah, tetapi matanya masih memancarkan kesombongan yang menjijikkan. Ia membawa sebuah tas kulit besar. Lana, sapanya santai, seolah ia baru saja datang dari pertemuan bisnis, bukan setelah mengkhianati dan meninggalkan Lana di tengah masa. Lana berdiri di ambang pintu pondok. Ia tidak lagi memiliki air mata. Kau pengecut, kata Lana, suaranya serak. Baron menyeringai. Aku seorang businessman, Lana. Aku memotong kerugian. Saat itu, kau adalah kerugian terbesar. Tapi sekarang, kau adalah aset lagi. Kesepakatan terakhir. Baron masuk, meletakkan tas kulit itu di meja. Ia mengabaikan penampilan Lana yang lusuh. Ia fokus pada apa yang bisa Lana berikan padanya. Dengar baik-baik, Lana. Sahamku anjlok, penyelidikan ilegalitas lama muncul lagi, dan proyek pemerintahku dibekukan, semua berkat live stream dan jurnalis sialan bernama Ryan itu. Kau pantas mendapatkannya, sela Lana dingin. Mungkin,
Baron mengakui dengan angkuh. Tapi ada satu hal yang bisa menyelamatkan reputasiku di mata pengadilan dan publik lama. Bukti bahwa kau yang merencanakan semuanya. Baron membuka tas kulit itu. Di dalamnya, terdapat uang tunai dalam ikatan tebal, dan sebuah kontrak baru. Aku ingin kau membuat video pengakuan terakhir. Video itu harus berisi 3 poin utama. Kau harus mengatakannya dengan air mata penyesalan. Kau yang merencanakan live stream itu sepenuhnya, untuk memeras Dion dan mendapatkan uang dari Baron, sebagai skenario pemerasan palsu. Baron adalah korban, yang dipaksa oleh ancaman dan manipulasi darimu. Kau membebaskan Baron dari segala tuntutan moral dan hukum, menyatakan kau adalah penjahat yang kecanduan judi dan fame. Baron mendorong tumpukan uang itu ke hadapan Lana. Ini totalnya 500 juta rupiah. Cukup untuk kau hidup nyaman selama bertahun-tahun di negara yang tidak mengenalimu. Sebagai imbalan, kau memberikan kehinaanmu yang terakhir, membeli nyawamu dari kehancuran sosial dan membebaskan Baron. Pengakuan sebagai peluru terakhir. Lana menatap uang itu, lalu menatap Baron. 500 juta rupiah. Cukup untuk membeli kehidupan anonim. Harga yang sangat mahal untuk mengakui kejahatan yang bukan sepenuhnya miliknya. Kau ingin aku menanggung semua dosa? Agar Dion, Rian, dan publik percaya bahwa aku adalah iblis yang lahir dari uang dan judi? Tanya Lana. Ya, jawab Baron santai. Anggap ini sebagai skenario terakhir dari prank terbesarmu. Lagi pula, mereka sudah membencimu. Apa bedanya? Kau tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, kecuali nyawamu. Baron mengeluarkan ponsel kamera profesional. Kita lakukan sekarang. Air mata Lana yang menyedihkan dan tulus, dibayar dengan uang tunai. Lana memejamkan mata. Ia membayangkan Dion yang tulus. Ia membayangkan kehinaan di jalanan. Ia membayangkan hidupnya sebagai buruh perkebunan yang sakit. Ia menyadari bahwa pertempuran martabat sudah ia kalahkan sejak lama. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup. Menerima uang ini berarti menerima hukuman, tetapi juga membeli kepastian untuk hidup. Transaksi akhir. Lana mengangguk. Ia tidak melihat Baron, ia melihat bayangan kehancurannya sendiri di dinding pondok. Aku akan melakukannya, katanya, suaranya penuh kepasrahan yang mengerikan. Tapi aku mau uangnya sekarang. Dan setelah ini, aku menghilang. Aku tidak ingin ada jejak darimu lagi. Baron tersenyum puas. Ia tahu Lana sudah berada di genggamannya. Sangat baik, Nyonya Lana. Selalu seorang businessman yang baik. Lana duduk di depan kamera, cahaya pondok yang redup menyorot wajahnya yang kuyu. Ia memulai monolog pengakuan. Ia berakting, mengeluarkan air mata yang tulus dari rasa penyesalan, tetapi penyesalan itu bukan karena rencana kejahatan, melainkan penyesalan karena memilih Baron di atas Dion. Saya mengakui, Tuan Baron adalah korban. Saya yang merencanakan semua ini, Lana berujar parau. Setiap kata-katanya adalah pisau yang menusuk sisa kebenaran. Setelah sesi rekaman selesai, Baron menyerahkan uang tunai itu. Selamat menikmati kebebasanmu yang dibeli mahal, Lana. Ingat, jangan kembali. Jika kau buka mulut, kau akan menjadi buruan rentenir lagi. Baron pergi, meninggalkan Lana sendirian bersama tumpukan uang dan kehinaan yang baru saja ia terima. Lana tidak lagi merasakan kemenangan. Ia memeluk uang itu, menyadari ia telah membayar harga tertinggi. Ia telah memilih untuk hidup sebagai penjahat di mata dunia, menanggung dosa Baron, hanya demi kelangsungan hidup fisik. Ia telah menyelesaikan transaksi terakhirnya. Lana menjual kehormatan Baron, menjual kehormatannya sendiri, dan kini, ia telah membeli kembali nyawanya, dengan harga yang sangat rendah. Peluru terakhir internet. Baron tidak membuang waktu. Dalam 24 jam setelah sesi rekaman di pondok, ia merilis video pengakuan Lana yang menyedihkan melalui channel yang sebelumnya tidak aktif, dengan judul emosional yang dirancang untuk membersihkan namanya, Kebenaran Pahit, Pengakuan Istri Dokter yang Terjebak Judi dan Ambisi. Video itu disebarkan secara masif, didukung oleh jaringan PR Baron yang masih tersisa, mencoba membalikan narasi bahwa Lana adalah penjahat utama dan Baron hanyalah korban pemerasan. Reaksi publik, muak dan dingin. Lana, yang kini bersembunyi di pondok, tidak melihat reaksi itu secara langsung, tetapi ia bisa merasakannya.
Bahkan di desa terpencil itu, orang-orang mulai membicarakan tentang viral baru. Reaksi publik tidak seperti yang diharapkan Baron. Internet tidak lagi peduli pada drama. Mereka sudah lelah. Mereka sudah memutuskan putusan mereka sejak lama. Penolakan massa, video pengakuan Lana tidak menghasilkan simpati, melainkan cemoohan. Komentar-komentar di media sosial menganggap air mata Lana sebagai performance terakhirnya. Terlalu terlambat, Lana. Kau hanya drama queen. Atau, dia dibayar Baron untuk menanggung dosa, jelas sekali. Pemutusan total. Alih-alih membebaskan Baron, video itu malah menyiratkan bahwa Baron masih memiliki kendali atas Lana, karena Lana tampak takut dan kurus, yang membuat publik semakin jijik. Kematian sosial. Publik secara kolektif memutuskan untuk mengabaikan Lana. Ia bukan lagi villain yang layak dikejar, melainkan hanya sampah yang ditinggalkan. Lana mencapai status terburuk bagi seorang influencer, irrelevant. Campur tangan Ryan, peluru terakhir. Ryan, yang selama ini mengawasi pergerakan Baron, menyadari bahwa video pengakuan Lana adalah prank terakhir Baron. Ryan tidak akan membiarkan keadilan moral Dion ternodai oleh kebohongan yang dibeli. Ryan, bekerja sama dengan tim keamanan siber, menganalisis metadata video pengakuan Lana dan menemukan fakta krusial. Lokasi rekaman, Ryan melacak metadata lokasi video ke daerah terpencil di kaki gunung, tepatnya di dekat properti yang ia tahu milik salah satu perusahaan Baron. Transparansi finansial. Ryan meretas server kecil yang terhubung dengan ponsel satelit Baron dan menemukan bukti transaksi uang tunai besar dari Baron ke Lana, tepat sebelum video itu dirilis. Ryan menyimpulkan, pengakuan itu dibeli. Ryan merilis sebuah artikel tunggal, tanpa video, di blog investigasinya, yang dengan cepat diangkat oleh media-media besar. Video pengakuan Lana adalah kontrak terakhir Baron, membeli kebebasan dengan kehinaan istri orang. Ryan tidak menyerang Lana. Ia menyerang sistem yang dibuat Baron. Ia menjelaskan bahwa Lana, meskipun bersalah, kini adalah korban Baron yang dipaksa menanggung dosa Baron agar miliarder itu lolos dari hukum. Ryan menyertakan bukti transfer dan lokasi video. Tidak ada lagi simpati. Aksi Ryan memiliki efek ganda yang menghancurkan. Baron terjerat. Bukti baru ini menjadi peluru hukum bagi polisi untuk menahan Baron atas tuduhan paksaan, pemerasan, dan kemungkinan menghindari tuntutan. Baron ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Keadilan Dion ditegakkan, Baron dihukum. Lana diasingkan. Lana, meskipun Ryan mencoba membelanya, tidak mendapatkan simpati. Publik melihatnya sebagai pelaku yang tidak jujur yang bahkan berbohong tentang pengakuannya sendiri. Internet tidak lagi tertarik pada Lana, mereka sudah membuangnya. Lana mendengar berita itu dari siaran radio tua di pondok. Baron ditangkap. Ia bebas dari utang dan ancaman rentenir. Misi utamanya tercapai. Ia melihat tumpukan uang 500 juta rupiah di sudut pondok. Uang itu sekarang terasa tidak berharga. Itu adalah bukti visual dari keputusannya untuk menjual kebenaran, bahkan setelah kebohongan pertamanya terungkap. Lana kini memiliki dua hal yang tersisa, uang dan anonimitas. Keputusan akhir Lana. Lana meninggalkan pondok itu. Ia tidak lagi peduli pada Baron atau dendam. Ia hanya ingin menghilang sepenuhnya. Dengan 500 juta rupiah, ia bisa membeli kebebasan fisik. Ia menyewa kamar kecil di sebuah kota yang jauh, di mana tidak ada yang menonton TV atau menggunakan media sosial secara intens. Ia membeli baju-baju yang membosankan dan sederhana. Ia hidup tanpa make up, tanpa filter, tanpa citra. Ia benar-benar menjadi Lana yang baru, seorang wanita tanpa identitas, tanpa sejarah, tanpa like, dan tanpa tujuan. Lana menyadari bahwa internet telah membeli kehormatannya dan menuntut nyawanya. Tapi, dengan penangkapan Baron dan pengasingan totalnya, internet sudah bosan. Mereka telah memenangkan pertempuran moral. Internet tidak membutuhkan kematian fisik Lana. Mereka menuntut kematian sosial yang abadi. Lana menghela napas. Keadilan sudah tuntas, tetapi ia harus menjalani hukumannya. Hukuman itu bukanlah penjara, melainkan hidup dalam kesendirian abadi, di mana bahkan nama dan kisahnya sendiri telah diubah menjadi sampah digital yang tidak dipercaya siapapun. Ia telah memenangkan kebebasan fisik,
tetapi ia telah kehilangan haknya untuk hidup sebagai manusia yang sah di mata dunia. Epilog, pembayaran penuh. Keadilan Dion yang tenang. 5 tahun telah berlalu sejak skandal, algoritma karma, melanda media sosial. Kisah Lana dan Baron kini menjadi artefak digital, pelajaran etika yang sesekali diunggah ulang sebagai peringatan. Dion telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia mengundurkan diri dari rumah sakit lamanya dan membuka klinik nirlaba di daerah pedesaan, menggunakan popularitas dan donasi yang ia terima untuk tujuan kemanusiaan. Ia adalah seorang pahlawan, seorang dokter yang membuktikan bahwa integritas tetap ada di tengah dunia yang toksik. Dalam sebuah wawancara singkat yang ia berikan kepada Rian, yang kini menjadi teman baiknya, Dion ditanya tentang perasaannya terhadap Lana. "Saya pernah bersumpah untuk menyelamatkan nyawa," kata Dion tenang. "Saya tidak bisa menyelamatkan pernikahan yang sudah Lana putuskan harganya. Keadilan bukan tentang melihatnya dihukum di penjara. Keadilan adalah membebaskan diri saya dari kebohongannya dan menjalani hidup yang berprinsip. Lana memilih untuk menjual kehormatannya, saya memilih untuk menjaga milik saya." Dion tidak pernah mencari Lana, juga tidak membencinya. Ia telah menghapus Lana dari hatinya dan dari realitasnya. Adapun Baron, ia dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan pemerasan dan pelanggaran etika bisnis. Kehancuran finansialnya telah tuntas, dan ia menghabiskan sisa hidupnya di penjara, di mana ia tidak bisa membeli tontonan atau kehormatan siapapun. Kehidupan yang dibeli. Sementara itu, Lana menjalani kehidupan yang ia beli dengan uang tunai 500 juta rupiah, uang yang ia yakini telah membeli nyawanya. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota yang tidak memiliki koneksi internet cepat. Ia bekerja sebagai pencuci piring di restoran kecil, menggunakan nama palsu, dan menghindari setiap bentuk interaksi sosial yang bisa mengingatkannya pada masa lalu. Lana telah mencapai anonimitas mutlak. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang menghakiminya. Namun, harga dari anonimitas itu adalah kesendirian yang absolut. Ia tidak punya teman, tidak punya mimpi, tidak punya masa depan. Setiap malam, ia makan sendiri, tidur sendiri, dan yang terburuk, ia berpikir sendiri. Ia adalah wanita tanpa sejarah, karena ia telah menghapus dan menjual riwayatnya. Uang yang ia beli, 500 juta rupiah, hanya membeli kebutuhan fisik, tetapi tidak bisa membeli kehangatan atau pengampunan. Lana menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran melawan rentenir dan Baron, tetapi ia telah kalah dalam perang melawan dirinya sendiri. Pembayaran penuh. 3 tahun setelah Lana menghilang, di sebuah pagi yang dingin, pemilik kontrakan Lana merasa curiga karena kamar itu terlalu sunyi. Setelah mendobrak pintu, ia menemukan Lana tergeletak di lantai, sudah meninggal. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan bahwa Lana meninggal karena penyakit yang sudah lama diabaikan, yang dipersulit oleh malnutrisi kronis. Ia memiliki uang tunai yang tersembunyi di bawah kasurnya, cukup untuk membayar perawatan medis terbaik, tetapi ia tidak pernah menggunakannya. Mengapa? Karena setiap kali ia melangkah ke rumah sakit, setiap kali ia harus mengisi formulir identitas, ia akan berisiko menghubungkan dirinya kembali dengan Lana yang viral. Ia takut bahwa jika ia mencari pertolongan, ia akan menarik kembali sorotan, dan internet akan menghukumnya lagi. Lana lebih memilih kematian fisik dalam anonimitas, daripada hidup sebagai hantu digital di bawah sorotan. Ponsel murahnya ditemukan di meja. Di layar, browser terbuka pada sebuah halaman yang sudah lama tidak direfresh. Halaman yang menampilkan foto selfie lamanya, yang kini menjadi bagian dari museum meme kehancuran digital. Pada akhirnya, Lana mendapatkan apa yang ia beli. Ia melunasi utang judinya dengan kehormatannya, dan ia membeli nyawanya kembali dari Baron dengan menanggung dosa Baron. Namun, internet, yang sejak awal membeli nyawanya dengan kehancuran sosial, menuntut pembayaran penuh. Pembayaran itu bukanlah uang, bukan penjara, melainkan kesendirian yang mematikan dan keyakinan abadi bahwa ia tidak berhak atas bantuan atau martabat manusia. Bukan prank biasa. Istri itu menjual kehormatan, dan internet membeli nyawa, bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk disiksa dalam kebebasan yang brutal.